Halo, jumpa lagi dengan saya, Ketua Umum Badan Penyelenggara Advokasi Independen atau disingkat BPAI. Dalam rangka saya akan memberikan video-video edukasi tentang hukum untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan dan khususnya untuk anggota BPAI di lapangan dimanapun Anda berada. Nah, ada satu pertanyaan dari rekan-rekan di lapangan mengenai praktek-praktek rentenir. Pertanyaannya adalah, apakah seorang rentenir itu dapat dikenakan pidana? Nah, pertanyaannya itu, mari kita bahas satu persatu agar kita semua mendapat pencerahan dan kita semua mendapat pemahaman. Pertama-tama adalah, kenapa sih orang itu banyak melakukan peminjaman melalui rentenir? Karena alasannya adalah karena berbagai macam alasan. Ya, masyarakat melakukan peminjaman terhadap rentenir itu, namun setelah meminjam, ketika dia akan mengembalikan, terasa berat dan ada kendala karena pinjamannya terlalu tinggi, bunganya terlalu tinggi, sehingga di sini mentok terjadilah istilahnya itu kredit macet. Istilahnya tidak bisa membayar lagi kepada seorang rentenir. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya karena bunga terlalu tinggi misalnya, atau kesulitan dalam mencari dana sehingga orang tersebut tidak dapat membayar kepada si rentenir. Nah, kita bahas dulu apa itu rentenir ya. Apa itu rentenir itu? Istilah rentenir itu apabila kita mengutip salah satu situs online, ya, di situ mengatakan bahwa seorang rentenir ini adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan dana. Jadi istilahnya orang rentenir itu orang yang meminjamkan dana kepada masyarakat melalui dalam rangka untuk mencari keuntungan, ya, melalui pemenarikan bunga yang tinggi. Jadi dia meminjamkan sejumlah uang melalui penarikan bunga yang sangat tinggi. Jadi mencari keuntungannya di dalam bunga yang tinggi itu. Nah, kemudian rentenir ini biasanya melakukan kegiatan peminjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi dan memanfaatkan situasi peminjam atau debitur yang sedang terdesak kebutuhan sehingga dia terpaksa menyetujui syarat atau perjanjian, ya, syarat perjanjian yang ketika dia mau meminjam, si rentenir ini mempunyai syarat-syarat. Kalau dia mau meminjam, maka orang yang butuh ini akan menerima segala syarat kondisi yang ditetapkan si pihak rentenir itu, ya. Nah, pertanyaan tadi, apakah rentenir itu dapat dipidanakan? Nah, ketika kita membahas tentang pinjam meminjamnya dulu, kita membahas tentang pinjam meminjamnya dulu, bahwa pinjam meminjam uang dengan bunga itu adalah perbuatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Jadi garis bawahi dulu, pinjam meminjam uang dengan bunga adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Nah, di mana aturannya? Nah, aturan ini dituangkan di dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kegiatan perbuatan pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, ya. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama apa yang tadi dipinjam, sejumlah yang sama dan jenis dan mutu yang sama. Jadi di dalam pasal 1754 KUH Perdata
dinyatakan bahwa perjanjian antara yang satu dengan yang lain, ya, yang satu yang lain itu, yang satu rentenir, yang satu masyarakat, dia memberikan pinjaman atau suatu sejumlah barang-barang yang sifatnya karena pemakaian. Nah, maka dalam bentuk uang itu, uang kalau kita dipinjamkan ke orang lain kan cepat habis karena pemakaian. Apalagi yang pinjam ini sedang butuh sekali gitu. Nah, maka di dalam pasal 1754 KUH Perdata dijelaskan tentang perjanjian hutang piutang, ya, hutang kita pinjam uang, kemudian ada pengembalian barang. Nah, cara mengembalikannya juga dengan kondisi barang yang sama, jenis yang sama, mutu yang sama. Artinya kita bicara di dalam pasal 1754 ini kan secara umum. Tetapi kalau kita tarik di dalam kasus kita yang berkaitan dengan rentenir, barangnya sudah pasti uang. Barangnya sudah pasti uang lah. Ini kita meminjam uang dari rentenir gitu. Yang barang itu kita pakai pasti bersifat habis. Nah, lalu kemudian di dalam pasal 1765 KUH Perdata juga menyebutkan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman sejumlah uang dan barang yang sifatnya menghabis karena pemakaian. Jadi di dalam pasal 1765 KUH Perdata itu diperbolehkan meminjamkan suatu barang, suatu uang dengan menarik bunga atau suatu barang yang sifatnya menghabis karena pemakaian. Artinya kalau kita melihat ketentuan undang-undang ini, perjanjian pinjam meminjamnya dengan bunga itu tidak melanggar hukum gitu. Nah, di mana rentenir ini dapat dikenakan pidana. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ini tidak mampu membayar, pasti terjadilah konflik antara si peminjam dengan si rentenir. Disitulah konfliknya. Mungkin dengan cara dia menagihnya dengan cara yang kasar, atau dia si rentenir ini dengan cara merampas barang milik peminjam atau debitur. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan di luar daripada ketentuan yang tadi yang disebutkan di dalam pasal KUH Perdata itu, bahwa perjanjian ini diperbolehkan menurut undang-undang. Pinjamkan uang, kemudian menarik sejumlah keuntungan atau bunga yang ditetapkan, itu diperbolehkan. Nah, namun di sini bagaimana cara memberikan tuntutan pidana terhadap rentenir, yaitu kembali lagi ya, setelah masyarakat ini tidak mampu membayar, lalu biasanya seorang rentenir ini mulai melakukan action atau penagihan secara terus-menerus. Begitu jatuh tempo kita ditagih, begitu kita tidak memiliki dana, maka di situ terjadilah konflik. Anggaplah contoh misalnya seorang rentenir ini datang kepada Anda, kepada kita yang meminjam uang ini dengan cara memaki-maki, memarah-marah, mengintimidasi, mengancam melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email dan sebagainya, atau merampas barang-barang berharga milik kita untuk dijadikan agunan misalnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan inilah yang dapat dipidanakan. Karena apa? Di situ tidak diatur di dalam perjanjiannya bahwa ketika nanti meleset utang piutang ini, maka si debitur ini atau si peminjam ini akan menyerahkan agunannya misalnya. Nah, tata cara penyerahan agunan juga apabila itu aset tidak bergerak, maka ada aturan-aturan tersendiri. Jadi tidak serta-merta begitu si peminjam atau debitur itu nunggak, maka asetnya langsung dirampas, dikuasai. Disinilah celahnya perbuatan melawan hukumnya, celahnya perbuatan yang dapat dipidanakan. Jadi perampasannya tadi. Nah, kalau dia
dengan cara menagih eh, terus-menerus, terus ada intimidasi, meneror, kemudian menakut-nakuti, mengancam, maka perbuatan pidana yang dapat dikenakan terhadap rentenir ini adalah perbuatan ini, penagihannya, cara penagihannya, yang dia mengancam, nanti kena dia pasal pengancaman, dia meneror, mengintimidasi, melakukan hal-hal yang memalukan dan sebagainya. Di sini diatur di dalam pasal KUH pidana, misalkan seseorang rentenir ini menagih kepada diri kita dengan cara memaki, menghina, mengancam dan sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam ranah hukum pidana. Andai kata contoh seperti ini, rentenir datang ke rumah kita, kemudian memaki-maki kita, memarah-marahi kita, di situ dia sebarkan tunggakan kita ini, kita nggak mampu bayar, dia sebarkan melalui media sosial, maka di situ sudah terkena hukum pidana, yakni dari pertama penghinaan ya, pasal pencemaran 310 KUH pidana, yaitu dengan misalkan dia sebarkan kita tidak mampu membayar, diancam melalui WhatsApp dan sebagainya. Bisa juga dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kalau itu disebarkan melalui media sosial, kita dicemarkan, kita tidak mampu bayar. Nah, tujuannya apa? Seorang rentenir itu melakukan itu supaya kita buru-buru membayarnya. Maka diintimidasi, kalau tidak mau bayar kita akan sebarkan melalui WhatsApp, melalui Facebook dan lain sebagainya. Maka ini ancaman tersebut yang dapat kita tuntut secara pidana. Ya, kemudian yang lebih ekstrim lagi, ya anggaplah contoh karena kita ini menunggak, tidak bisa melakukan pembayaran, lalu si rentenir ini mengambil aset kita, baik aset yang bergerak berbentuk kendaraan motor, sepeda motor, mobil roda 4 misalnya, kemudian aset yang tidak bergerak seperti ladang, kebun, rumah, sertifikat toko dan lain sebagainya. Ini perampasan yang dilakukan dengan tidak taat hukum, artinya peralihannya itu dengan cara paksa. Misalkan kita menunggak, tiba-tiba seorang rentenir ini langsung mengambil alih atau mengambil aset tidak bergerak kita, misalkan dalam bentuk rumah. Jadi sertifikatnya ambil, tanahnya dijual, rumahnya dijual, misalkan untuk menutupi hutang-hutang tersebut. Nah, ini kan perampasan-perampasan ini yang dapat dipidana. Karena apa? Awalnya perjanjian hutang piutang itu kan perbuatan perdata, hukum privat antara peminjam dan si pemilik uang. Nah, namun kalau terjadi kemacetan pembayaran, tiba-tiba si rentenir ini melakukan perbuatan-perbuatan intimidasi, perbuatan-perbuatan kekerasan, mengancam, kemudian menakut-nakuti, maka perbuatan-perbuatan inilah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi kalau perjanjiannya hutang piutangnya tadi secara hukum perdata yang kita bahas yang tadi, yaitu di pasal 1754 KUH Perdata, junto pasal 1765 KUH Perdata, tadi perjanjian hutang piutang dengan bunga atau memberikan sesuatu yang barang itu bersifat habis, kemudian diganti dengan yang sama jenisnya, sama kualitasnya, sama bentuknya. Nah, itu diperbolehkan menurut undang-undang. Nah, menanggapi pertanyaan teman-teman BPAI atau masyarakat yang tadi bertanya tentang apakah rentenir dapat dipidana, dapat dipidana. Jawabannya adalah dapat dipidana. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang memang dilakukan sudah masuk ke dalam ranah perbuatan hukum pidana. Nah, sementara perjanjian hutang piutangnya, pinjam meminjamnya itu adalah perbuatan perdata, karena itu diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata, untuk pasal 1765 KUH Perdata. Tetapi perbuatan untuk cara penagihannya itu dengan cara-cara yang
tidak manusiawi, cara-cara tidak beretika, dan cara-cara kekasaran, kesal, misalnya dengan cara mengancam, dengan cara marah-marah. Ini jika terjadi perbuatan fisik yang mengancam jiwa daripada si debitur atau si penghutang tadi, maka inilah yang dapat ditarik kepada proses hukum pidana. Nah, menanggapi pertanyaan teman-teman tadi, apakah rentenir itu dapat dipidana? Dapat dipidana karena melanggar hukum pidana. Jadi untuk perbuatan pinjam meminjamnya masuk ke ranah perdata, tetapi perbuatan-perbuatannya yang dengan cara penagihannya yang tidak melalui prosedur-prosedur SOP atau kelaziman atau ke hukum normatif etika bermasyarakat tadi dengan cara yang tidak baik, maka perbuatan-perbuatan itu yang dapat dipidana. Mungkin sementara itu kawan-kawan rekan-rekan sahabat GPAI ya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa pertanyaan Anda mengenai apakah rentenir dapat dipidana, ya tentunya dapat dipidanakan asalkan perbuatan tadi, si rentenir tadi masuk ke dalam unsur-unsur perbuatan pidana. Jadi kalau perbuatan sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya itu masuk ranahnya perdata, hukum perdata. Tetapi jika seorang rentenir ini sudah melakukan tindakan-tindakan di luar batas keperdataan tadi, ya artinya sudah bermain fisik, udah menteror, udah melakukan intimidasi dan sebagainya, maka perbuatan ini dapat dilakukan tuntutan pidana. Nah, tentunya bagaimana kita harus bijak dalam mengambil sikap ketika kita melakukan peminjaman, ya kembali lagi kita harus lihat perjanjian atau syarat-syarat perjanjian peminjaman tadi. Apakah pada saat kita melakukan peminjaman tadi syarat-syarat itu kira-kira masuk di akal atau tidak? Syarat-syarat itu bisa terjangkau dengan diri kita atau tidak? Atau syarat-syarat itu secara transparan? Atau ada manipulasi, ada tipu muslihat dan sebagainya? Di dalam syarat-syarat tadi kita harus bijak, harus kita lihat. Jangan sampai karena kita menggebu butuh dana, karena kita ini kepepet dalam kondisi tertentu yang memang butuh urgent akan suatu dana, sehingga kita hilaf, kita tutup mata dengan perjanjian-perjanjian yang dimana perjanjian itu ada syarat-syarat yang memberatkan kita, tapi kita tidak indahkan karena tadi kita sudah kondisi kepepet dan buru-buru ingin mendapat pinjaman. Tapi sekali lagi kita harus bijak apabila kita melakukan pinjaman terhadap seseorang yang katakanlah itu mungkin bukan rentenir atau kepada rentenirkah, itu harus diperhatikan syarat-syaratnya. Biasanya syarat-syarat itu diajukan di depan. Apakah kita setuju atau tidak dengan syarat itu? Maka saya sarankan sekali lagi kita sikapi dengan bijak syarat-syarat itu. Kembali lagi, apakah itu mampu kita penuhi syarat-syarat itu ketika pinjaman itu sudah diberikan kepada kita atau tidak. Maka banyak-banyaklah kita berkonsultasi dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan teman baik, teman akrab, sahabat misalnya, minta pertimbangan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan peminjaman. Nah, ketika kita dirasa tidak mampu, sebaiknya jangan. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam lingkaran itu akan tergulung terus, bunga berbunga, kemudian akan menjadikan beban berat ini menggulung terus semakin besar kalau tidak kita cicil atau kalau tidak kita lunasi. Nah, untuk itu saran saya adalah kembali lagi kepada yang saya sampaikan bahwa kita harus cermat, harus bijak menyikapi persyaratan-persyaratan yang diajukan terhadap diri kita ketika kita ini mau meminjam.
Jadi persyaratannya harus kita perhatikan. Dan sebagai penutup yang tadi saya sampaikan, apakah rentenir itu dapat dipidanakan, maka dicari tahu dulu perbuatan mana yang dapat kita tuntut secara pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan share video ini. Dan apabila ada permintaan-permintaan tentang pembuatan video yang teman-teman rekan-rekan BPAI atau masyarakat yang ingin mempunyai informasi tentang suatu hukum, silahkan dimasukkan di dalam chat atau komentar di bawah ini supaya nanti kita bisa sama-sama berdiskusi. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokasi.